Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngobrolin soal momen krusial banget nih dalam setiap perjalanan baru. Entah itu bisnis, belajar, atau ya perubahan hidup lainnya. Kalau di kerangka Hero's Journey, itu namanya melewati ambang batas, crossing the threshold. Momen pas niat jadi komitmen, ide jadi ya aksi nyata. Titik di mana kita atau Anda gitu ya, melangkah keluar dari yang udah nyaman, masuk ke dunia baru. Penuh tantangan sih, tapi ya peluangnya juga ada di situ. Nah, sumber kita kali ini bab 4 dari buku The Storypreneur's Playbook. Kita bakal lihat gimana sih entrepreneur di India sana ngadepin momen ini, momen melintasi ambang batas mereka. Ceritanya seru-seru, nggak cuma soal bisnis doang, tapi soal keberanian, komunitas, sama gimana realita pasar itu bekerja. Jadi buat Anda yang lagi merintis sesuatu nih, atau pengen paham aja dinamika memuai hal baru, yuk kita bedah bareng. Ya, setuju. Ini fase yang penting banget. Udah bukan soal rencana di kertas lagi kan, tapi beneran terjun ke lapangan. Di sini nih teori ketemu praktek. Dan seringnya prakteknya itu, jauh lebih liar dari bayangan kita. Ini ujian pertama, ujian sesungguhnya buat komitmen sama keberanian. Beneran siap nggak nih ninggalin zona nyaman? Itu pertanyaannya. Sumber kita tuh nekenin ya, melewati ambang batas ini bukan sekedar ngurus administrasi, kayak bikin PT gitu. Bukan cuma itu, lebih ke hadangan mental. Berat loh, ada perang batin kan, takut gagal, ragu sama diri sendiri. Betul, ditambah lagi tekanan dari luar. Risiko finansial, pasar yang nggak jelas arahnya. Pasti bikin mikir dua kali. Makanya perlu nyali gede buat beneran lompat. Dan keberanian ini sering jadi pembeda. Tapi ya, penting nih, bukan keberanian yang asal tubruk tanpa mikir. Lebih ke keberanian yang sadar risiko. Dan satu lagi, yang penting banget, resilience, ketahanan. Maksudnya tahan banting gitu ya? Iya, kemampuan buat bangkit lagi kalau jatuh. Belajar dari gagal, terus maju lagi, walau rasanya berat. Soalnya, begitu Anda lewat ambang batas itu, tantangan pasti datang. Nggak mungkin mulus terus. Tanpa ketahanan ini, ya, langkah pertama yang berani tadi bisa jadi langkah terakhir. Sayang banget kan? Nah, kita lihat contoh nyatanya nih. Keberanian model gini. Di bab ini judulnya aja udah mancing. Apa hal paling gila yang bisa terjadi? Kisahnya Dharamveer Singh Chauhan, panggilannya Devi. Salah satu pendiri Zostel. Latar belakangnya aja udah unik. Lulusan IIT BHU, pernah jadi desainer game termuda di Zynga. Terus masuk IML Calcutta, sekolah bisnis top tuh. Tapi dia milih nggak ikut jalur kerja korporat yang udah jelas aman. Wah, itu pilihan nggak biasa ya. Apalagi buat lulusan IIM, biasanya kan udah ada jalurnya tuh. Apa ya yang bikin dia nekat gitu? Melintasi ambang batasnya gimana? Nah, ini dia. Ceritanya dia menang $10.000 dari main poker online. Hah? Serius? Poker online? Iya, dan duit itu dia jadiin modal awal. Filosofinya dia waktu itu, ini dikutip di sumbernya, "Sabse crazy kya ho sakta hai." Kalau diartiin, apa sih hal tergila yang bisa kejadian kalau gue coba ini? Kedengerannya impulsif banget ya. Duit poker buat bisnis. Tapi, beneran segila itu kah? Justru itu menariknya. Filosofi gila itu ternyata bukan sekedar nekat tanpa arah loh. Divi nggak langsung nyemplung gitu aja. Dia ngajak teman-teman dekatnya dari IIT sama IIM, orang-orang yang dia percaya. Terus mereka riset pasar. Gila, risetnya 2 tahun. 2 tahun? Riset dorang? Iya, buat ngertiin potensi bisnis hostel backpacker di India. Jadi, kegilaan tadi tuh didukung persiapan matang banget. Oke. Jadi ini bukan lompatan buta ya? Lebih kayak calculated risk. Risiko yang udah dihitung. Filosofi apa hal tergila itu mungkin buat mecahin mental blocknya dia aja kali ya? Tapi fondasinya tetap riset sama tim yang kuat. Terus strategi pendanaannya juga pinter ya katanya? Betul banget. Sebelum Zostel launching, mereka ngumpulin dana sekitar $1 juta. Tapi bukan dari investor biasa di awal. Mereka ikut IYCPA dan menang. Banyak kompetisi rencana bisnis. Yang bergengsi lagi, dari tingkat IIT, IEF, sampai ke Wharton sama Stanford. Gila kan? Wow, keren sih strateginya. Baru deh setelah itu mereka launching Zostel, langsung di 3 kota. Ini kombinasi yang ciamik ya. Berani ambil langkah gila,
tapi diimbangin riset yang dalam, plus strategi cari duit yang cerdik. Ini pelajaran penting buat Anda yang denger ini. Gimana cara nilai ide yang mungkin kedengeran gila, tapi sebenarnya potensial. Kisah Diki ini ngingetin, keberanian itu perlu, tapi persiapan juga nggak kalah penting. Kapan harus berani, kapan harus riset dulu kayak dia. Nah, kalau Devi tadi soal kepala kimia terukur, cerita berikutnya nih, Mayur Sontake dari Nomad Gao nunjukin sisi lain yang juga seringkali penting banget pas mau nyebrang. Dukungan orang lain. Sumbernya ngasih judul dengan sedikit bantuan dari teman. Perjalanan Mayur ini awalnya dari pencarian pribadi gitu. Pengen nemuin koneksi, komunitas. Oh, sering ya emang gitu, perjalanan pribadi jadi pemicu. Gimana ceritanya dia? Dia lagi jalan-jalan di Vietnam, terus ketemu sama komunitas digital nomad. Tahu kan, orang yang kerja remote sambil pindah-pindah? Oh iya, lagi ngetren banget itu. Nah, pengalaman itu bikin dia kepikiran. Balik ke India, dia sama istrinya Joy dapat ide bikin Nomad Gao. Semacam tempat coworking plus co-living khusus buat para nomad ini, tapi di Goa. Ide bagus tuh, pas banget sama tren kerja remote. Tapi mulai bisnis gitu kan nggak gampang ya pasti. Apalagi model gitu. Wah, keren banget. Susah banget awalnya. Mereka sampai kekurangan duit parah. Minjam sana-sini ke temen cuma buat mulai. Terus yang ironis, pas banget konsep workation mulai booming nih. Permintaan buat tempat kayak Nomad Gao naik, pandemi COVID datang. Langsung stop bisnisnya. Ya ampun, pukulan telak itu sih pas lagi mau naik malah dihantam gitu. Terus gimana mereka bisa survive? Nah, disinilah kekuatan komunitas itu kelihatan banget. Para digital nomad yang udah pernah tinggal di sana, yang ngerasain manfaatnya, mereka nggak diem aja. Mereka pada bantu. Ngumpulin dana, promosi dari mulut ke mulut, nyebarin cerita bagus soal Nomad Gao. Dukungan komunitas ini yang jadi penyelamat mereka. Wah, keren banget. Bukan cuma duit ya berarti, tapi kayak dukungan moral, validasi gitu ya dari orang yang percaya sama visi mereka. Tepat. Hasilnya, Nomad Gao bukan cuma selamat, tapi malah berkembang pesat setelah pandemi reda. Dari awalnya cuma 5 kamar, bisa jadi 34 kamar di 3 desa di Goa. Semua karena dukungan komunitas tadi. Kisah Mayur ini benar-benar nunjukin pentingnya sekutu atau ya allies lah pas kita lagi di titik kritis melintasi ambang batas. Sumbernya ngutip omongan Mayur yang bagus banget nih. Satu orang aja yang beneran paham nilai dan visi Anda itu jauh lebih berharga daripada 10 orang yang nggak ngerti. Jadi bukan soal banyak-banyakan kenalan ya, tapi kualitas hubungannya. Ini juga jadi bahan renungan penting buat Anda. Siapa aja nih orang-orang yang bisa jadi sekutu potensial di perjalanan Anda dan gimana caranya mulai bangun atau kuatin hubungan itu sekarang. Jangan nunggu pas butuh baru cari. Oke, dari dukungan komunitas, kita geser ke kekuatan dari dalam. Keyakinan internal yang dalam banget. Ini kisahnya Mayang Jain dari Sum Art. Sumber nyebutnya contoh entrepreneur yang terinspirasi meninggalkan rumah. Dia ngelakuin sesuatu yang mungkin buat banyak orang, wah gila kali ya, ninggalin kerjaan korporat yang udah mapan, nyaman di Delhi, terus terjun langsung kerja di level akar rumput, di sektor pertanian lagi. Iya, sumbernya kan beda ya. Ada entrepreneur yang terinspirasi, prerit karena panggilan hati gitu. Ada yang terpaksa, majbur karena keadaan. Mayang ini jelas yang pertama ya. Persis, dia mutusin pindah ke Gaya, itu daerah di Bihar yang sering dianggap, ya agak tertinggal lah. Katanya sih terinspirasi perjalanan Siddhartha Gautama ninggalin istana. Nah, keputusannya ini ditentang keras sama keluarganya. Nggak ngerti gitu, kenapa ninggalin nyaman buat sesuatu yang nggak pasti. Tapi Mayang, ya tetap jalan. Wah, ini beneran contoh klasik ninggalin dunia biasa ke dunia khusus kayak di Hero's Journey ya. Gimana tuh realitanya pas dia mulai di sana? Pasti nggak gampang. Berat banget. Sumber cerita awal-awal, dia sampai tidur di lantai. Ngadepin kondisi alam yang ekstrim. Badai, banjir, sambil nyoba bangun model bisnis pertaniannya dari nol di desa gitu. Ini bukan cuma tantangan bisnis loh, tapi perjuangan fisik sama mental yang luar biasa sih. Tingkat komitmen sama keyakinan kayak gitu tuh, wah, ini ngingetin sama gagasannya Joseph Campbell, follow your bliss. Ikuti panggilan hati, walau jalannya susah. Ini nunjukin kalau kadang, dorongan buat ngeluatin ambang batas itu datang dari purpose, dari tujuan hidup yang kuat banget, sampai bisa ngalahin rasa takut dan penolakan lingkungan. Buat Anda nih mungkin jadi mikir ya, apa sih panggilan atau tujuan yang cukup kuat buat dorong Anda ngelewatin batas-batas pribadi atau profesional Anda sendiri? Oke, tadi udah lihat kekuatan keyakinan dari dalam, terus dukungan dari luar. Sekarang sumbernya bawa kita ke realita eksternal yang nggak bisa dihindari,
pasar. Ada bagian penting nih judulnya pasar berkuasa atau market rules. Wah, konsep penting banget ini di dunia bisnis, inovasi. Sumbernya ngutip data CB Insights kan ya? Benar. Data itu nunjukin penyebab nomor satu startup gagal sekitar 42% loh. Bukan karena produknya jelek atau timnya nggak oke, tapi karena nggak ada kebutuhan pasar. Ouch. Iya, nggak ada yang butuh apa yang mereka tawarin. Ini negasin banget, sehebat apapun ide atau eksekusi kita, kalau pasar nggak siap atau nggak butuh, ya susah banget buat berhasil. Ini pengingat penting sih, apalagi pas lagi di fase awal, semangat lagi tinggi-tingginya kan. Iya. Kadang kita keburu jatuh cinta sama solusi kita sendiri, tapi lupa ngecek beneran ada nggak sih masalah yang mau diselesain sama pasar. Contoh dari sumbernya gimana tuh buat ini? Contohnya Biswapati Sarkar. Mungkin Anda kenal dia, salah satu penulis sama creator awal di The Viral Fever, TVF. Sekarang punya production house sendiri, Poshempal. Ceritanya menarik karena dia nunjukin kepekaan baca timing sama arah pasar. Sekitar 2012-2013 gitu, dia lihat ada beberapa tren penting nih. Kamera DSLR makin murah, YouTube India mulai aktif promosin kreator lokal, terus potensi platform OTT atau streaming kayak Netflix gitu lagi gede-gedenya. Dia nangkap sinyal pergeseran landscape media ya. Sementara mungkin pemain lama masih, ya gitu-gitu aja. Nah, berdasarkan pengamatan tren pasar ini, Biswapati ambil langkah berani. Gabung ke TVF yang waktu itu masih baru banget, fokusnya konten digital. Dia nggak nunggu pasarnya mateng, tapi bertaruh sama potensi pertumbuhannya berdasarkan sinyal yang dia lihat. Hasilnya, kita tahulah dia terlibat bikin serial web awal yang ikonik banget di India kayak Permanent Roommates, Pictures, yang nangkep banget gelombang baru konsumsi konten digital. Sampai karya barunya Kalapani di Netflix itu. Kisah Biswapati ini nunjukin kalau melintasi ambang batas itu nggak cuma soal berani melangkah aja, tapi juga berani bertindak berdasarkan pembacaan pasar. Walaupun trennya belum jelas banget gitu. Ini soal timing. Pertanyaan buat Anda nih jadinya, gimana caranya bisa lebih peka baca sinyal-sinyal perubahan di pasar atau industri yang Anda minati? Tren apa yang lagi naik daun yang mungkin nyambung sama ide atau jalur karir Anda? Bab ini juga ngasih dua contoh lagi yang rasanya lebih membumi gitu ya. Nyorotin tantangan sehari-hari pas ngelewatin ambang batas. Ada kisah Devashish Chakrawarti sama Monsoon Bombay-nya, terus Alicia Souza soal pentingnya kepercayaan. Dua aspek beda tapi sama pentingnya ya, ngatasin halangan praktis sama bangun fondasi hubungan. Gimana cerita Devashish? Devashish ini mantan perwira angkatan darat, terus jadi entrepreneur. Dia ngadepin tantangan fisik yang nyata banget pas mulai usaha di Mumbai. Tiap hari, dia mesti naik motor sejam, nembus hujan monsun Bombay yang deres banget itu buat ke kantor. Sumbernya ngegambarin banget, nyampe kantor basah kuyup, kedinginan, capek. Aduh. Nah, kondisi fisik yang nggak nyaman terus-terusan ini mulai ngaruh ke mentalnya. Muncul keraguan, ngapain sih gue di sini? Bisa dipahami banget sih. Nggak nyaman fisik terus-terusan gitu emang bisa nyedot energi mental, bikin ragu, apalagi di fase awal yang udah penuh tekanan. Terus gimana dia ngatasinnya? Nyerah aja gitu? Solusinya menarik karena pragmatis banget. Dia nggak nyoba ngubah cuaca kan? Nggak mungkin juga. Tapi dia ubah lingkungan terdekatnya buat ngurangin dampak buruknya. Dia mulai nyimpen baju ganti di kantor, biar bisa langsung ganti baju kering, terus dia pastiin AC kantor bener, biar nggak kedinginan. Akhirnya, dia sama co-foundernya beli mobil bekas, biar nggak usah basah-basahan lagi kalau mau ketemu orang penting. Langkah-langkahnya kedengeran simple ya, tapi efeknya bisa gede buat mental sama fokus. Ini nunjukin kalau melintasi ambang batas itu juga berarti ya nyari cara praktis buat ngatasin gesekan sehari-hari yang bisa ngalangin kemajuan. Nggak melulu soal visi besar, kadang soal gimana caranya biar tetap bisa kerja optimal pas lagi susah. Nah, kalau Devashish ngatasin tantangan luar, cerita Alicia Souza, ilustrator yang populer itu, nunjukin pentingnya fondasi dari dalam. Khususnya kalau kerja bareng orang lain, kemitraan gitu. Dia bangun mereknya bareng Saurabh Sharma. Sumbernya nekenin gimana keahlian mereka tuh saling melengkapin. Alicia jago di kreatifnya, Saurabh di otaknya bisnis. Kombinasi ideal man ya buat tim pendiri? Tapi apa kunci sukses mereka menurut sumber? Sekedar saling melengkapi aja? Lebih dari itu ternyata, fondasinya itu visi bersama yang kuat. Dan yang paling ditekankan, kepercayaan.
Kepercayaan mutlak antara mereka berdua. Kepercayaan inilah yang bikin mereka berani ambil resiko bareng. Berani nyebrang dari cuma ilustrator lepas, jadi merek produk gaya hidup yang sukses. Ini contoh bagus fenomena merek founder-centric yang kuat di India, di mana personalitas sama nilai pendirinya tuh nyatu banget sama mereknya. Jadi kalau cerita Devashish nunjukin pentingnya ngelola lingkungan fisik biar fokus ke jaga, cerita Alicia negasin pentingnya bangun dan jaga kepercayaan dalam hubungan kerja bareng. Dua-duanya solusi masalah praktis sama hubungan yang solid, itu elemen penting buat berhasil ngelewatin fase kritis ini. Ini bawa kita ke refleksi buat Anda lagi nih. Perubahan kecil apa di lingkungan kerja atau hidup Anda yang bisa bantu jaga fokus sama energi pas lagi hadapi tantangan? Dan seberapa penting sih peran kepercayaan dalam kemitraan atau tim yang lagi Anda bangun atau ikuti? Oke, coba kita tarik benang merahnya ya dari semua cerita di bab 4 ini. Melewati ambang batas itu. Momen lompatan yang fundamental banget. Transisi dari niat ke aksi. Dari dunia aman ke arena yang penuh ketidakpastian. Momen ini butuh keberanian, jelas. Tapi bentuk keberaniannya bisa macam-macam. Ada yang gila tapi terukur kayak Divi Chauhan. Ada kekuatan dari dukungan komunitas kayak Mayur Sontake. Ada keyakinan dalam yang bikin Mayang Jain ninggalin nyaman. Ada kepekaan baca pasar kayak Biswapati Sarkar. Ada ketahanan praktis hadapin halangan harian kayak Devashish. Dan ada fondasi kepercayaan dalam kerja bareng kayak Alicia Souza. Iya, intinya sih komitmen yang diuji. Di sini petualangan yang sebenarnya dimulai. Pas Anda mutusin buat bener-bener ngelakuin apa yang tadinya cuma di pikiran atau rencana gitu. Buat Anda yang dengerin, ngenalin momen melewati ambang batas dalam perjalanan Anda sendiri, entah itu mulai proyek baru, belajar skill susah, atau bahkan bikin perubahan gaya hidup, itu bisa bantu Anda lebih sadar sama tantangan dan kebutuhan yang muncul. Takut itu wajar kok, butuh dukungan juga wajar. Itu semua bagian dari proses keluar dari zona nyaman. Bab ini kan fokusnya ke tindakan berani buat melangkah ya. Tapi setelah langkah pertama itu diambil, tantangan baru muncul lagi. Nah ini bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda bawa pulang nih. Setelah Anda berhasil ngumpulin keberanian dan ngelewatin ambang batas itu, pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya Anda mastiin langkah pertama yang berani tadi itu nggak jadi langkah terakhir Anda? Gimana jaga momentumnya? Kan lebih lanjut mungkin ya.